untuk membacakan doa. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita meneruskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada saudara Nopal selaku ketua kelas. Selanjutnya silakan kiranya ada siapa di bawah kursinya ataupun hal-hal yang tidak berkepentingan pada pembelajaran pagi hari ini silakan disimpan dulu kertasnya, silakan sampahnya dipikir dulu. Coba Aku lagi baik, bapak saya dulu ya. Tadi Supriyadi, Ada Pak. Timang, ada Pak. kemana? Timang. Sakit ya? Ya Pak. Baik. Bapak sehat? Ya Pak. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan tema kita, yaitu tentang akhlak menjenguk orang sakit. Jadi sebelum Bapak lanjutkan ke tema ini tentang akhlak menjenguk sakit, minggu lalu kita belajar tentang akhlak terhadap orang tua. Coba sebutkan apa itu akhlak terhadap orang tua minggu lalu. Yang dapat saya pahami Pak, akhlak pada orang tua itu ialah Pak, menghormati orang tua. Terus orang tua, terus Kita harus taat sama orang tua. Apa lagi? stop, Andi, coba Andi, apa? Selain menghormati taat kepada orang tua, Kita harus patuh Pak dengan perintah-perintahnya. terus tepuk tangan semua. Jadi sebelum Bapak mulai pembahasan Bapak tentang anak menjenguk orang sakit ini, Bapak harap saudara sekalian mendengarkan apa yang Bapak jelaskan, dicermati dengan sebaik mungkin, karena nanti di akhir pelajaran Bapak akan tanya dan apabila tidak tahu Bapak akan hukum. Paham? Apa? Jadi begitu juga tujuan kita pada pagi hari ini, Bapak harap saudara sekalian dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang akhlak menjenguk orang sakit. Ada beberapa saja nanti yang akan dijelaskan. Sekarang kita belajar tentang akhlak menjenguk orang sakit. Sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang tahu tentang akhlak menjenguk orang sakit itu? Enggak tahu deh Pak. Apa? Saudara apa? Di rumah sakit itu kita pergi ke rumah sakit terus bawa makanan Pak, biar senang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berarti tangan. Jadi menjenguk orang sakit di sini adalah perbuatan yang sangat mulia, dan menjenguk orang sakit bagian dari adab yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin, mencakup semua sisi kehidupan, di antaranya rahmat Islam terhadap orang-orang yang lemah dan sakit. Betulan dengan tema kita sekarang. Karena orang sakit sedang merasakan penderitaan dan menahan rasa sakit yang menyerangnya. Oleh sebab itu, ia lebih membutuhkan perhatian dan bantuan dari sesamanya serta hiburan dan motivasi untuk menguatkan batinnya. Jadi, apabila ada kawan kalian yang sakit, itu oleh Islam kita dianjurkan untuk menjenguknya. Sebab apa? Sebab orang sakit itu kondisinya tetap pastinya lemah, butuh motivasi dan lain sebagainya. Maka dari itu selayaknya kita sebagai
kawannya, misalnya saudara Noval sakit nih, sakit kepala atau sakit gigi, maka saudara Andi selaku temannya harus menjemputnya, baik itu di rumahnya ataupun di rumah sakitnya. Terlebih lagi lebih bagus, misalnya saudara Andi mengajak saudara teman-temannya, saudaranya dan lain sebagainya untuk menjemput saudara Noval yang sedang sakit. Jadi seperti itu. Karena sangat mulianya menjenguk orang sakit, karena itulah Islam memberikan perhatian besar terhadap akhlak mulia ini pada diri orang sakit, terhadap keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang menjenguknya, berdasarkan kabar kita dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dan diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan pahala yang banyak dan ganjaran yang besar bagi orang yang menjenguk sakit, yang menjemput orang sakit tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana adab menjenguk orang sakit tersebut. Ada beberapa hadis yang saya dapat. Yang pertama itu tentang hak seorang muslim. Hakul muslimin ada muslimin khamsun. Jadi hak orang muslim itu ada 5 terhadap muslim lainnya. Yang pertama Rabbus salam, yang kedua wa iyadatul marid, yang ketiga wattiba wal janaiz, yang keempat wa ijabatul da'wah, dan wa tasmitul atis. Artinya hak orang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Yang pertama itu menjawab salam. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengikuti jenazah. Yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersih bila yang bersih mengucapkan alhamdulillah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 5615. Jadi sudah jelas di sini dalam hadis tersebut akhlak menjenguk orang sakit itu terdapat pada bagian nomor 2 yaitu menjenguk orang sakit. Hadis lain juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW a'idul marid yamsi fi maqrafatil jannah hatta yarji'a. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menjenguk orang sakit maka ia akan berjalan di taman surga sampai dia kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah SAW yang telah menjaga. Namun hadis ini menurut Imam An-Nawawi agak tadi menjelaskan bahwa maksud hadis ini, maksudnya yang tadinya itu menjenguk seperti halnya di taman surga, maksudnya hadis ini ialah orang yang mengunjungi orang sakit diliputi oleh pahala seperti dia berada di taman surga yang dikelilingi buah-buahan di surga. Jadi itulah pahalanya apabila kita menjenguk orang sakit seperti ada di surga. Di surga yang banyak buah-buahan. Untuk itu kita akan masuk tentang adab, apa saja adab menjenguk orang sakit. Ada 3 adab menjenguk orang sakit. Yang pertama itu memberi salam. Adab menjenguk orang sakit ini ada 3. 1 memberi salam. Memberi salam ini dalam artian juga
mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit, karena salam pada hakikatnya adalah doa. Jadi kita itu ketika ada temannya orang sakit, kita pergi dan memberikan salam. Salam tersebut sudah mewakili atas doa kita terhadap si sakit tadi. Yang kedua ialah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Yang kedua ialah mengajukan pertanyaan kecil. Yang kedua ini mengajukan pertanyaan kecil. Misalnya kita nih menjemput orang sakit, menanyakan bagaimana keadaannya, sudah banyak kemajuan atau tidak. Jadi seperti itu. Pertanyaan kecil saja, tidak usah terlalu panjang, karena nanti itu akan mempengaruhi rumah sakit itu. Saudara, orang sakit masih juga diberi pertanyaan yang banyak-banyak. Jadi tidak perlu pertanyaan banyak-banyak, cukup sedikit saja. Misalnya bagaimana keadaannya, apa yang dikeluhkan dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah memberi bimbingan keagamaan. Yang ketiga memberi keagamaan. Maksud di sini memberi bimbingan keagamaan ialah misalnya kita itu memberi sakit ini atau seperti motivasi, sakit ini adalah cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga harus kita terima dengan ridho, ikhlas serta dihadapi dengan sabar dan tabah. Insyaallah Allah akan menyembuhkan kita. Jadi maksud dari sini ini ialah kita memberikan motivasi kepada si sakit, karena penyakit ini bukanlah maksud Allah itu benci terhadap kita, tetapi Allah sayang kepada kita memberi penyakit ini agar apa? Agar dosa-dosa yang kita alami sebelumnya itu dihapus disebabkan oleh penyakit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Yang Assalamualaikum. Belum lah. 3. Selanjutnya tentang hikmah sakit ya. Ini ada yang hikmah sakit. Hikmah sakit ini ada 5. Yang pertama ialah tentang memupuk jiwa sabar dan tawakal. Jadi di sini memupuk jiwa sabar dan tawakal. Jadi apabila seorang itu tertimpa sakit, maka dia akan mempunyai jiwa yang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sakit itu pastinya merasa lemah, kurang semangat, makanya dia banyak sabar, banyak istighfar dan tawakal kepada Allah agar cepat disembuhkan dari penyakitnya. Yang kedua ialah tentang menguatkan atau memperkokoh iman si sakit, menguatkan.
menguatkan iman. Jadi seorang yang sakit itu selain jiwanya sabar dan tawakal, dia imannya lebih kuat lagi kepada Allah, lebih kuat, lebih mantap dan sebagainya. Yang ketiga ialah merasakan dan menyadar betapa nikmatnya anugerah sehat. Ini dalam artian itu kita sadar akan nikmatnya sehat. Jadi ketika kita sakit, itu kita akan merasa bahwasanya sehat itu makan, sehat itu berharga. Ketika kita sakit, di antara yang nomor 3 ini, bahwasanya sehat itu sangatlah penting untuk dimiliki seseorang. Yang keempat ialah tentang memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jadi selain 1, 2, 3 ini hikmah, yang keempat juga kita akan mendapatkan pahala yang lebih, yang dilipat gandakan. Misalnya 1 menjadi 10, 10 menjadi 20 dan seterusnya. Itulah hikmah dari sakit. Jadi sakit ini bukanlah hal yang merugikan terhadap kita, akan tetapi menguntungkan terhadap kita. Apa sebab? Karena inilah yang diperoleh kita, antara lain jiwa yang sabar, iman, nikmat, sehat, dan memperoleh pahala yang dilipat gandakan. Yang kelima ialah Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Jelas? Mengampuni dosanya. Jadi inilah hikmah dari orang sakit, ada 5, yaitu memperkuat, memupuk jiwa sabar dan tawakal, menguatkan iman, sadar akan nikmat sehat, memperoleh pahala yang dilipat gandakan, dan yang terakhir ialah diampuni dosa-dosanya. Selain itu, dan inilah mungkin hikmah akhlak menjenguk orang sakit dan hikmah orang sakit. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapa? Silakan, ada apa? Misalnya Pak, kita datang ke tempat orang sakit nih Pak, bawa makanan. Tujuan bawa makanan ini kita ingin senang nih Pak. Boleh tak Pak? Oh, jadi pertanyaannya, apabila kita menjenguk orang sakit itu membawa makanan, boleh atau tidak ya? Jadi sangat boleh, karena kita menjenguk orang sakit itu jangan membawa badan saja. Jadi membawa oleh-oleh adalah orang sakit, karena orang sakit itu kan nafsu makannya kurang. Jadi kita juga untuk membawa makanan-makanan yang sekiranya si sakit dapat lebih nyaman untuk memakannya. Terserah mau makanan apapun, mau buah-buahan ke makanan ringan, makanan berat, terserah. Asalkan yang baik dan halal. Itu mungkin ini saja materi yang Bapak sampaikan tentang akhlak menjenguk orang sakit. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang akhlak menjenguk orang sakit. Tadi itu ada 3, namun sebelum itu Bapak akan hapus untuk menyimpulkannya. A few moments later. Jadi coba saudara Andi simpulkan, dibaca di situ, dan saudara Noval untuk maju dan menuliskan apa yang dikatakan saudara Andi. Silakan saudara Noval maju. Tulis saja.
Jadi tadi itu ada 3 yang akan di rumah sakit. Silakan dibaca saudara lagi. Dan di sini ada bentuk dalam menjenguk orang sakit ada 3. Yang pertama adalah memberi salam. Memberi salam. Yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Ketiga, Lupa Pak. yang ketiga apa ada apa? Yang ketiga apa Pak? Ayo dibantu saudara ini. Yang ketiga itu apa? Memberi motivasi keagamaan Pak. Untuk memberi bimbingan, pokoknya. Memberi bimbingan keagamaan. Pak. Baik, terima kasih. Kepada Bapak. Ini yang ketiga jadi apa? Memberi salam. Apa? Memberikan pertanyaan kecil. Yang ketiga Memberikan bimbingan keagamaan. Tangan. Sekian, Pak. Selanjutnya Bapak sesuai dengan janji Bapak akan memberi pertanyaan di akhir pembelajaran tentang akhlak menjaga orang sakit. Jadi siap-siap. Coba saudara Bapak sebutkan salah satu contoh memberi pertanyaan-pertanyaan kecil dalam menjenguk orang sakit. Coba bukan. Terima kasih dulu. Baik, saudara Andi apa? Selain sudah makan? Bagaimana keadaannya, udah mendingan atau udah baikan atau belum? Oke, sudah baik semua ya jawabannya. Tepuk tangan lagi. Jadi selain itu menanyakan apa? Sudah makan belum? Menanyakan keadaannya, sudah baik belum? Ada juga tentang sudah berapa lama menderita atau dirawat di rumah sakit. Jadi itu ditanyakan juga mungkin. Selanjutnya Bapak harap kepada siswa sekalian setelah pelajaran ini berakhir untuk belajar lagi lebih giat di rumahnya, belajar tentang menjenguk akhlak orang sakit dan lain sebagainya berkaitan dengan tadi juga tentang hikmahnya sakit itu. Baik, selanjutnya Bapak harap kalian semua siswa Bapak sekalian untuk belajar lagi lebih giat tentang akhlak menjenguk orang sakit dan belajar juga tentang materi minggu depan tentang adab bertamu. Ini dipelajari di rumahnya untuk minggu depan agar apa? Agar dalam belajarnya lebih baik lagi. Terus selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa penutup. Silakan kepada saudara Bapak. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita melambaskan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi mungkin inilah kiranya dari Bapak, kurang dan lebihnya, salah dan luputnya Bapak mohon sebesar-besar mungkin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.